saudara-saudari sama sekalian, kita merangkapkan kedua tangan di depan dada, kita menghormat Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Jalankanlah praktik hidup yang benar dan menjaga kewaspadaan agar kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Ibu Sangha yang saya muliakan, para Ramani, Romo Ramani, para upasaka, upasika, Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, Sukihoto Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama-sama melakukan perbuatan baik. Tadi kita sudah membacakan, memuja Buddha, Dhamma, dan Sangha, mengulang Dhammacakkappavattana Sutta. Selanjutnya kita bersama-sama belajar Dhamma untuk melengkapi perbuatan baik pada malam hari ini. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, manusia terdiri dari jasmani dan batin, atau nama dan rupa. Jasmani dan batin ini sangat penting bagi kita kedua-duanya. Jasmani perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu juga kita beri makan. Begitu pula batin kita. Batin perlu dijaga, perlu dirawat, dan sebagainya. Jasmani perlu diberi makan. Dengan apa? Dengan makanan yang bisa dilihat oleh mata. Jika jasmani tidak diberi makan, maka jasmani akan gampang sakit. Jasmani perlu dibersihkan dengan mandi. Begitu pula dengan batin kita. Perlu dijaga, perlu dibersihkan, perlu diberi makan. Tentu saja caranya yang berbeda dari memberi makan jasmani kita. Dengan cara apa jasmani batin kita dikasih makan? Dengan yang saat ini kita lakukan, yaitu dengan membaca parita, bermeditasi nanti, mendengarkan Dhamma, melakukan hal-hal yang positif yang membuat batin kita bisa dijaga, dirawat dengan baik. Jasmani dan batin perlu dijaga agar tidak gampang sakit. Tentu saja sakit batin lebih berbahaya daripada sakit jasmani, karena sakit batin sangat susah disembuhkan. Contohnya apa? Orang gampang stres, gampang emosi,
bahkan bisa-bisa menjadi gila. Jadi kita harus memperhatikan batin kita. Jangan hanya jasmani kita saja yang setiap hari dibersihkan, diberi makan, tetapi batin kita perlu agar tidak gampang stres. Para Bapak Ibu serta saudara-saudari semua sekalian, yang ingin saya bahas pada malam hari ini adalah tentang ketakutan dalam menghadapi kematian. Di dalam Anguttara Nikaya kelompok 4 tentang Brahmana Waga, di situ ada seorang Brahmana bernama Janusoni berkata kepada Sang Buddha, semua makhluk takut, semua makhluk cemas, gentar dalam menghadapi kematian. Tentu Sang Buddha menjawab dengan bijak, benar, ada makhluk-makhluk yang takut dalam menghadapi kematian, ada pula makhluk-makhluk yang tidak takut dalam menghadapi kematian. Lalu Sang Buddha menjelaskan di situ, makhluk-makhluk yang takut dalam menghadapi kematian, yang pertama ialah ia masih melekat terhadap nafsu indria. Ia masih menyenangi kesenangan-kesenangan indria. Matanya ingin selalu melihat yang indah-indah. Lidahnya ingin selalu makan yang enak-enak. Ketika ada wisata kuliner di mana saja, dia ingin selalu pergi, ingin selalu mendatangi. Begitu pula dengan kesenangan-kesenangan indera yang lainnya, termasuk kesenangan atau melekat terhadap kekayaan pasangannya, orang tua, teman, dan seterusnya. Ini hal yang pertama, seseorang takut dalam menghadapi yang namanya kematian. Ia masih melekati kesenangan-kesenangan indranya, nafsu indranya. Lalu hal yang kedua, ia masih melekati tubuh jasmaninya, belum terbebas atau belum melepas terhadap badan jasmaninya. Badan jasmaninya selalu disayang-sayang, selalu diperhatikan, tetapi ketika badan jasmaninya mengalami perubahan, ia jadi stres, kecewa. Ketika rambutnya yang dulunya panjang, hitam, lama-kelamaan menjadi putih dan tidak bagus lagi, ia masih melekati kesenangan atau masih melekati badan jasmaninya. Ini hal yang kedua, seseorang takut dalam menghadapi kematian. Hal yang ketiga ialah ia yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan jahat, belum melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia selalu membunuh makhluk hidup, mengambil barang yang bukan miliknya, dan lain sebagainya. Ini hal yang kedua. Yang ketiga, ia masih belum melakukan perbuatan-perbuatan baik dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Lalu yang keempat, seseorang takut dalam menghadapi kematian,
ialah ia yang ragu-ragu terhadap Tiratana. Ia yang tidak mengerti hukum karma, hukum sebab akibat, hukum alam. Ini hal yang keempat, ia yang masih ragu-ragu terhadap kebenaran. Ia ragu-ragu terhadap Tiratana. Ini 4 hal yang seseorang takut dalam menghadapi yang namanya kematian. Lalu, bagaimana dengan seseorang yang tidak takut dalam menghadapi kematian? Sang Buddha menjelaskan hal yang pertama, 4 hal ini kebalikan dari 4 hal yang tadi sudah disebutkan. Ia sudah tidak melekati terhadap kesenangan-kesenangan nafsu indranya. Sudah melepas kesenangan-kesenangan indranya. Orang yang seperti ini, hal yang pertama ini, ia tahu mana kebutuhan dan mana keinginan. Ia sudah tidak melekatinya. Ketika makan, ia sadar ini hanya kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Hal yang kedua, ia sudah tidak melekati badan jasmaninya. Ia sadar, mengetahui bahwa sewaktu muda tubuhnya indah, bagus. Ia mengetahui lama-kelamaan tubuhnya akan berubah. Semua yang terbentuk tidak kekal, akan berubah. Inilah hal yang kedua, seseorang tidak melekati badan jasmaninya. Hal yang ketiga, ia sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan sedikit melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Seandainya dia melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, dia menyadari dan mengingatnya, sehingga di yang akan datang dia tidak akan mengulanginya kembali. Hal yang keempat, ia yakin terhadap Tiratana. Ia yakin terhadap hukum alam atau hukum sebab akibat. Perbuatan baik akan membawa kebahagiaan, perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Ia mengetahui ini. Ia yakin terhadap Tiratana. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari sama sekalian pernah membaca kisah-kisah di dalam kehidupan atau di dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, di mana di situ ada cerita yang bisa kita ingat, yaitu tentang mata Kundali. Mata Kundali mempunyai ayah yang sangat kaya raya, tetapi sangat kikir sekali. Nah, akhir cerita, mata Kundali jatuh sakit dan mendekati ajalnya atau mendekati kematiannya. Lalu Sang Buddha dengan kebiasaannya setiap hari, setiap pagi melihat seluruh dunia untuk melihat orang-orang yang bisa dibantu dengan kekuatan batinnya. Lalu di situ Sang Buddha melihat mata Kundali perlu bantuan dari Sang Buddha.
Karena mata kundali mendekati ajal kematiannya, ia ditaruh di depan teras rumahnya. Dan saat itu Sang Buddha pergi ke rumah mata kundali untuk memberi pertolongan, memberi bantuan terhadap mata kundali. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, pada saat itu mata kundali 1-2 kali belum mengetahui keberadaan dari Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha dengan sengaja memancarkan cahaya dari tubuhnya sehingga dapat menarik perhatian dari mata kundali. Akhirnya dengan penuh keyakinan ketika melihat Sang Buddha, ia meninggal dan terlahir di alam surga atau di alam dewa. Hanya dengan keyakinan terhadap Buddha, ia bisa terlahir di alam dewa. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, pentingnya keyakinan yang harus kita tanamkan dari sekarang. Keyakinan adalah sebagai pondasi untuk memperkuat bangunan, untuk memperkuat keyakinan kita terhadap hukum kebenaran. Keyakinan sangat penting. Contohnya apa? Di dalam membuka, Bapak Ibu, dalam membuka usaha atau berbisnis, kalau tidak mempunyai keyakinan, apakah usaha atau bisnis yang dijalani akan berjalan lancar? Kalau tidak mempunyai keyakinan, maka usahanya tidak akan berjalan dengan lancar. Begitu pentingnya keyakinan yang harus kita miliki saat ini. Seandainya Bapak Ibu tidak memilih ajaran atau agama tertentu dalam saat ini, tetapi harus mempunyai keyakinan paling tidak perbuatan baik akan membawa kebahagiaan dan perbuatan buruk akan membawa penderitaan. Ini yang harus kita tanamkan kalau Bapak Ibu tidak memilih ajaran agama tertentu. Jadi keyakinan ini sangat penting untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Ini 4 hal yang Sang Buddha katakan seseorang yang tidak takut dalam menghadapi kematian. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua sekalian, kehidupan kita sangat singkat. Waktu terus berjalan. Sang Buddha mengatakan kita ini hidup berpacu dengan waktu. Lama-kelamaan umur kita akan berkurang. Jadi kalau kita sudah mengetahui ini, 4 hal ini, kita harus menjalani kehidupan dengan baik. Waktu ini sangat penting. Apalagi kita sudah terlahir sebagai manusia, sangat sulit. Sang Buddha mengatakan sangat sulit untuk seseorang terlahir di alam manusia. Tetapi dengan kesulitan ini kita sudah rasakan, kita sudah terlahir di alam manusia. Oleh sebab itu kita harus manfaatkan kelahiran kita saat ini untuk
sebaik-baiknya agar kita tidak jatuh ke alam-alam menderita. Alam-alam menderita apabila kita terjatuh di alam-alam menderita, sangat sulit untuk kita terlahir lagi sebagai manusia. Jadi manfaatkanlah waktu sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain, dengan menjalankan sila, melakukan perbuatan-perbuatan baik, dan jangan lupa kita juga harus mampu melakukan meditasi. Meditasi ini sangat penting juga untuk menjaga perhatian kita, kewaspadaan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga dengan apa yang saya sampaikan bisa menambah pengetahuan dan keyakinan terhadap Tiratana, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, hingga kita bisa terlahir di alam yang berbahagia. Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudari sedama sekalian, kita menenangkan batin kita sejenak, melakukan meditasi, menenangkan pikiran kita, memberi makanan batin. Pertama-tama, mari kita persiapkan sikap meditasi. Duduklah senyaman mungkin. Buatlah posisi duduk santai, nyaman. Lalu setelah kita mempersiapkan sikap duduk kita perhatikan tubuh jasmani kita, mulai dari ujung kepala, leher, pundak, punggung, sampai ke ujung kaki. Rasakan semuanya santai, rileks, tenang. Setelah kita memperhatikan tubuh jasmani, perlahan-lahan kita pejamkan mata. Rasakan mata kita terpejam. Setelah semuanya siap,
Lalu kita ambil objek meditasi dengan memperhatikan keluar masuknya napas. Biarkanlah napas keluar masuk secara alami, jangan dibuat-buat. Perhatikanlah keluar masuknya napas. Untuk sementara, aktivitas apapun, baik itu kerja, sekolah, dan lain-lain, kita tinggalkan sejenak. Saat ini kita berlatih untuk menenangkan batin kita. Meditasi kita mulai untuk beberapa menit ke depan.
Meditasi kita akhiri. Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi, Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangga, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabbe sattha bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, Bante akan melakukan anumodana. Bapak Ibu, mari kita pusatkan pikiran kita. Kita limpahkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita perbuat kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita, baik di kehidupan ini maupun di kehidupan yang lalu. Semoga mereka berbahagia, damai, dan semoga dengan kekuatan kebajikan membawa kebahagiaan